Bismillah. Banyak yang bingung menentukan ini mat 2 harokat atau mat 4 harokat atau mat 6 harokat. Bingung kadang-kadang ya kan. Itu baru untuk menentukan panjang pendeknya. Belum lagi menghafal istilah mat tobi'i, mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil, mat len, mat fad'i, mat aiwat, mat silah qasirah, mat silah tawilah dan lain sebagainya. Itu malah lebih bingung lagi. Padahal materinya itu sedikit banget. Nah, perhatikan nih teman-teman. Ini materinya cuma segini, cuma ada 4 poin saja. Ini untuk menentukan ya mana yang 2 harokat, mana yang 4 harokat dan mana yang 6 harokat. Ya. Kenapa tidak pakai yang 5 harokat? Kan biasanya boleh 4 sampai 5. Saya ambil satu aja. 4 saja. Jadi ada tiga porsi dengung. Ya, 3 porsi dengung yaitu 2 harokat, 4 harokat, dan 6 harokat. Dan ini, materi ini teman-teman, ini nggak sampai selembar. Tidak sampai selembar. Paling kalau ditulis secara bahasa Indonesia secara komplit, paling setengah lembar mungkin ya. Setengah halaman, bukan setengah lembar, setengah halaman. Jadi sedikit banget. Dan ini sudah mencakup semuanya. Ya, yang materi-materi mat tadi yang banyak tadi tuh, ya masilah tawila, masilah qasirah, mat badal, mat farqi, kemudian lagi mat tamkin, mat lazim dan sebagainya yang banyak itu sudah terkumpul di hanya 4 poin ini saja. Kalau faham tanda 4 poin ini, maka ini sudah selesai materi mat, udah dipelajari semuanya berarti. Ya, tidak perlu menghafal, tidak perlu menghafal. Setelah ini faham, maka perbanyak praktek. Udah, cukup tanda-tandanya saja, ya. Kita mulai ya, bismillah. Kita mulai. Perhatikan. Huruf mat itu ada 3. Ya, huruf mat ada 3. Ada alif, ada ya, sama ada waw. Cuma 3 masa nggak hafal. 3 aja, ya. Alif, ya, sama waw. Nah, oh ya, kalau mau belajar video ini ada syaratnya teman-teman. Beli Al-Qur'an Mushaf Madinah. Ya, bisa beli di toko-toko. Tanya sama tukang toko yang toko Al-Qur'an itu, Pak atau Bu atau Mbak atau Bang, ya kan? Ada nggak Al-Qur'an Mushaf Rosh Uthmani Madinah? Ada nggak gitu ya? Nah, tanya begitu. Atau bisa klik softcase saya, itu saya sudah ada di situ, teman-teman bisa beli aja. Ada dari Asyahib, ya macam-macam banyak lah pokoknya, banyak. Ada Al-Hifzu, macam-macam. Ya, itu Mushaf Madinah semua. Nah, kita lanjut ya. Huruf mat itu ada 3, ada alif, ada huruf alif, ada ya, ada waw. Nah, ada alif yang kecil, ada ya yang kecil, ada waw kecil. Ini semuanya sama-sama huruf mat. Ingat ya, ini huruf mat. Jadi dalam mempelajari huruf mat, fokus pada huruf mat nih, fokus pada huruf mat. Ya, alif, ya, waw, ayu, awai, terserah mau ngafal bagaimana. Ya. Nah, ingat-ingat itu. Kaidahnya bagaimana kaidahnya? Kaidah mat 2 harokat. Kaidahnya jika teman-teman semuanya melihat huruf mat. Ya, huruf mat biasanya tidak ada barisnya. Tidak ada huruf mat yang berbaris, nggak ada. Nggak ada harokatnya huruf mat itu biasanya. Itu. Atau harokat sukun ada. Ya, tapi fathah, kasroh, domah tidak ada. Huruf mat itu pasti mati, pasti sukun. Ya, ingat-ingat itu teman-teman. Jika teman-teman melihat huruf mat, ya, di suatu bacaan Al-Quran, kemudian di depan huruf mat itu tidak ada hamzah, ya, tidak ada sukun, tidak ada tasydid. Ingat, tidak ada hamzah, tidak ada sukun, tidak ada tasydid. Pasti mat 2 harokat. Pasti. Saya ulangi. Jika teman-teman melihat huruf mat di suatu bacaan Quran, ini ada huruf mat nih, ya kan? Di depan huruf mat itu tidak ada hamzah, tidak ada sukun, tidak ada tasydid, pasti dibaca 2 harokat. Pasti dibaca 2 harokat. Ya, itu dulu. Contohnya nih,
Yataghamazuna. Ini huruf mat, teman-teman. Ya. Ini huruf mat. Di depannya nggak ada hamzah, nggak ada. Ya kan yatagho. Ya, yatagho. Nggak ada huruf matnya. Ya. Nggak ada, ada huruf mat, nggak ada hamzahnya, nggak ada hamzah, nggak ada tasydid, nggak ada sukun. Maka huruf ghain ini dibaca 2 harokat. Mazuna, ini huruf mat juga nih, zu, waw kan, waw ini huruf mat. Di depannya tidak ada tasydid, tidak ada sukun, tidak ada hamzah, ya pasti mat 2 harokat. Ya, paham ya? Nanti kita praktek. Intinya, jika teman-teman atau ibu-ibu atau saudara-saudara semuanya di sini yang sedang melihat video ini melihat huruf mat, ya ada huruf mat di suatu bacaan Quran, di depannya tidak ada hamzah, tidak ada tasydid, tidak ada sukun, maka pasti dibaca 2 harokat. Itu dulu. Paham ya? Paham? Paham, insyaallah. Yang kedua, ini huruf mat. Jika teman-teman ibu-ibu ya dan semuanya yang sedang melihat video ini melihat huruf mat di suatu bacaan Quran, di depannya ada hamzah, ya, pasti dibaca 4 harokat. Saya ulang. Jika teman-teman di sini yang sedang melihat video pas membaca Quran melihat ada huruf mat, alif atau ya atau waw atau yang kecil-kecil ini, alif, ya, waw juga, melihat huruf mat, di depannya ada hamzah. Hamzah bentuknya seperti ini ya. Ada hamzah yang berdiri sendiri, ada hamzah yang duduk di atas alif, ada hamzah duduk di atas ya, ada hamzah duduk di atas waw. Pokoknya hamzah lah. Ya, pokoknya hamzah. Ya. Nah, maka pasti dibaca 4 harokat. Nggak usah pikir nama tajwid, mat wajib mutasil, majaid mufasil. Nggak usah. Pasti dibaca mat 4 harokat. Udah gitu aja. Saya ulang terakhir. Ya. Bila teman-teman di sini melihat huruf mat di suatu bacaan Quran, di depannya ada hamzah, ya, maka pasti dibaca 4 harokat. Pasti. Contoh, bima, di sini huruf mat. Ya, nggak usah lihat benderanya, nggak usah lihat benderanya. Bima, karena mat 4 harokat dan mat 6 harokat itu sama-sama ada benderanya, makanya nggak perlu lihat bendera. Jangan lihat bendera. Ya, wama, nih huruf mat di depannya ada hamzah yang duduk di atas alif. Maka ini pasti dibaca 4 harokat, pasti. Bima unzil, nah itu ya. Pasti 4 harokat. Kaidah berikutnya. Jika teman-teman di sini yang sedang melihat video di sini, bapak-bapak, ibu-ibu ya, melihat ada huruf mat di suatu bacaan Al-Qur'an, ya huruf mat, di depannya ada sukun atau tasydid. Ya, ada sukun atau tasydid, maka pasti dibaca 6 harokat. Pasti dibaca 6 harokat. Saya ulangi, jika ibu-ibu di sini teman-teman semuanya melihat ada huruf mat di suatu bacaan Quran, di depannya ada sukun atau tasydid, maka pasti dibaca 6 harokat. Contoh. Wahajjuna, ha ini huruf mat, ya ini huruf mat. Depannya ada tasydid, ya ada tasydid. Ini huruf mat ada tasydid, maka dibaca 6 harokat. Ini huruf mat al-ana. Huruf mat depannya sukun. Huruf mat depannya sukun. Pasti dibaca 6 harokat. Ya. Faham yang 3 ini dulu. Ya. Jadi sebenarnya ini materi ini sangat pendek. Bisa dijelaskan dalam waktu 2 menit, bisa sebetulnya. Tanpa harus diulang-ulang. Ini lebih dari 2 menit karena saya ulang-ulang. Bisa dijelaskan dalam waktu 2 menit, bisa. Setelah, jika ada huruf mat, di depannya tidak ada hamzah, tidak ada sukun, tidak ada tasydid, maka disebut 2 harokat. Ya, pasti. Jika ada huruf mat, di depannya ada hamzah, 4 harokat.
Jika ada huruf mad, di depannya ada sukun atau tasydid, 6 harokat. Selesai, udah gitu aja. Ya, udah gitu aja. Selesai dah ini materinya. Nah, kemudian yang terakhir bagaimana? Jika ada huruf mad, di depannya ada huruf yang sengaja kita wakofkan, jatuh ketika wakof. Wakof kita nih, boleh dibaca 2, boleh dibaca 4, boleh dibaca 6. Jadi sebetulnya ini tidak dipelajari, nggak masalah. Karena boleh dibaca 2, boleh dibaca 4, boleh dibaca 6. Boleh, ya kan? Contoh. Quraisy, sahun. Yang biasanya disebut ini, kalau ini biasanya disebut mad arid lis sukun, ya kan? Kalau ini biasanya mad len. Ini boleh dibaca 2, 4, atau 6 harokat. Nggak masalah. Ya. Paham ya teman-teman? Kita praktek. Lihat sini teman-teman. Sekarang kita praktek pada surah An-Nazi'at. Kita lihat ayat yang ke-34. Ya, lihat ya. Contohnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, 34. Fa'idza. Kenapa ini disebut mad 2 harokat? Karena ini ada huruf mad. Kenapa disebut 2 harokat? Karena di sini ada huruf mad. Setelah huruf mad di depannya tidak ada hamzah, tidak ada tasydid, tidak ada sukun. Maka idzanya di sini 2 harokat saja. Cara bacanya bagaimana? 1 ayunan. Fa'idza. Tuh. Usahakan diayunkan teman-teman. Biar apa? Biar kokoh bacaan dua harokatnya. Agar kokoh. Ya. Fa'idza. Gitu. Kemudian ja berapa harokat? Lihat. Ini ada huruf mad. Di depannya ada hamzah ternyata. Berarti ini janya pasti dibaca mad 4 harokat. Ya kan? Fa'idza ja. Terus bacanya bagaimana? Ya udah, lebihkan aja panjang lebih dari 2 harokat. Ya kan? Nggak usah dipikir-pikir harus pakai hitung-hitung. Nggak usah, lebihkan aja. Udah itu. Ya. Fa'idza ja. Yang penting mad 2 harokat. Karena ketika saya mengkoreksi, kebanyakan yang paling sering salah itu di mad 2 harokat. Mad 4 harokat jarang banget salah. Jarang banget. Ya, karena mudah. Panjangin aja 4 harokat. Lebih panjang lagi jadi 6 harokat. Jadi intinya di 2 harokat dulu yang dikokohin ya. Fa'idza ja'atid lihat huruf to ini teman-teman ya. Ini ada huruf mad. Di depannya tasydid. Maka to di sini dibaca 6 harokat sesuai dengan kaidah yang nomor 3. Huruf mad depannya ada tasydid atau sukun. Kebetulan di sini tasydid. Maka to-nya di sini dibaca mad 6 harokat. Fa'idza ja'atid dhammatul kubra. Ya. Ro-nya kenapa dibaca 2 harokat? Lihat, ini huruf mad. Ini huruf mad, ini alif kecil. Kalau ini bentuk alif bengkok. Tapi bagusnya Quran Mushaf Madinah itu, walaupun di sini harusnya cukup aja pakai alif bengkok seperti ini, alif maksurah namanya ya. Tapi diperjelas lagi, ada alif kecil. Setelah alif berarti huruf mad ya. Setelah huruf mad depannya tidak ada tasydid, tidak ada sukun, tidak ada hamzah, maka kubra dibaca 2 harokat. Gitu. Jadi semudah itu materi mad teman-teman, semudah itu. Baik, saya jelaskan dalam waktu kurang lebih 1 menit. Mad 2 harokat, setelah huruf mad di depannya tidak ada hamzah, sukun ataupun tasydid. Pasti dibaca 2 harokat. Mad 4 harokat, setelah huruf mad di depannya ada hamzah, pasti mad 4 harokat. Setelah huruf mad di depannya ada tasydid atau sukun, pasti mad 6 harokat. Jika ada huruf mad di depannya ada huruf yang kita wakofkan, boleh dibaca 2, 4, atau 6 harokat. Selesai. Ini sudah mencakup semua materi mad teman-teman. Jadi serius pelajari ini. Ini bener enak banget, gampang banget. Ya. Ulang-ulang video ini kalau belum paham. Ulang-ulang. Sekali, 2 kali, 3 kali. Dan kelas insya Allah akan kita mulai besok Senin. Ya, insya Allah besok Senin kita mulai. Yang belum daftar,
silahkan DM saya, DM, minta gabung di grup. Ustaz, saya mau gabung di grup tahsin gitu ya. Itu saja. Mudah-mudahan bisa difahami. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.